Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa kumpul di sini di pertemuan ketiga materi statistika probabilitas yang membahas tentang populasi, sampel, distribusi teoritis, variabel diskrit, dan fungsi probabilitas. Semoga kita semua tetap dijaga kesehatannya, dijauhkan dari segala penyakit, tetap menjaga protokol kesehatan melalui 3M, yaitu rajin mencuci tangan, berjaga jarak, serta menggunakan masker. Kita doakan semoga kita tetap dijaga kesehatannya dan dihindari dari pandemi ini. Salah satu tujuan pembelajaran dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika juga salah satu tindakan preventif dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Diharapkan teman-teman tetap semangat dan memahami materi yang diberikan oleh pihak kampus. Baik, kita masuk kepada materi yaitu di pertemuan ketiga, yaitu populasi sampel, distribusi teoritis, variabel diskrit, dan fungsi probabilitas. Apa aja sih itu? Di antaranya yaitu variabel random atau variabel acak. Contohnya dua mata uang dilempar satu kali tring. Variabel acak terdapat dalam fungsi probabilitas, yaitu variabel diskrit hanya dapat dinyatakan dengan nilai-nilai yang terbatas dan dinyatakan dalam bilangan bulat. Yang kedua, variabel kontinu. Variabel kontinu dinyatakan dengan harga yang terdapat dalam satu interval. Jadi kalau dua mata uang ada atas-atas, atas gambar, gambar atas, gambar-gambar gitu. Jadi kan pilihannya cuma ada itu ya, 4. Atas-atas gitu. Atas gambar, terus gambar atas, gambar-gambar. Jadi kan kalau cuma dibolak-balik. Nah, kalau diskrit itu nilainya sudah ditentukan batasannya dan dia bilangan bulat. Kalau kontinu dinyatakan dengan harga yang terdapat dalam satu interval. Satu interval ke interval lainnya. Tapi selama keduanya masih dalam bilangan atau nilai konstan, tetap nilai plus. Kemudian ada fungsi distribusi. Jika kita mempunyai variabel acak, maka fungsi sebenarnya adalah F. F ini fungsi ya. Frekuensi, distribusi frekuensi dengan nilai X atau nilai rata-rata sih. Kalau di statistik nyebutnya kalau X itu rata-rata. P probabilitas X lebih kecil atau sama dengan X dari nilai X-nya. Jadi misalnya berapa? 1, 3, 3, 6 gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. Biasanya di tengah ada gap-nya ya. Berarti misalnya 3, 7 gitu. 3, 8 gitu. Ada gap. Di sini untuk gap. Ini ya, Kak, kurang dari sigma atau jumlah frekuensi X adalah nilai X. Nilainya berapa? Diskrit dijantakan dengan sigma. Berarti jumlahnya dia. Lalu ada lagi kontinuitas. Sebenarnya ini adalah salah satu lambang matematika yang diartikan untuk integral ini. Untuk, integral. Frekuensinya X, dx, diskrit maksudnya diskrit, bersebanding dengan nilai X kontinu dinyatakan dengan integral. Ini integral. Nilai harapan atau min rata-rata. Jadi dia hampir mirip-mirip forecast ya, tapi lebih ke sebenarnya nilai ukurannya berapa sih gitu. Harapan itu kira-kira
ada di mana, ada di agak kanan, agak kiri. Kalau di rata-rata kan kelihatan tuh tengah, tapi dia enggak, dari komponen datanya banyakkan di mana, nah itu yang membalance-nya itu tengah. Lalu ada variance S. Ini nih variance-nya. Didefinisikan ditulis suatu harapan harapan. X didefinisikan dengan EX sama dengan total sigma X dikali Fx. Untuk variance nilai X adalah variance X kuadrat sama dengan, nah ini nih harus dipisah. Jadi ini adalah hal terpisah ya. Jadi dia variance adalah X kuadrat. Nah kalian jangan baca E-nya nih. E itu hanya berarti harapan. Yang kalian baca ini yang dalam kurung ini. X dikurang E kali X kuadrat. Kalau saya E-nya saya buang juga nih. Berarti dia X min X kuadrat. Gitu. Kalau saya nggak bacanya. Jadi di sini sama dengan dia dia antara pembilang sama penyebut. Nah, makanya sama dia karena pembilangnya di kuadrat, penyebutnya juga di kuadrat nih. Selalu matematika uniknya seperti ini. Contohnya alasannya saya juga itu kelas 6 SD nih. Case-nya kayak gini. Pokoknya pembilang dan penyebut, jika penyebutnya X kuadrat maka pembilangnya akan terkait. Lalu jika K suatu bilangan, maka harapannya nilai K adalah nilai K atau nilai konstan atau nilai datanya, total datanya. Saya biasanya nyebutnya N. Cuman karena dia sebenarnya bisa jadi tidak terbatas ya, karena tergantung jumlah pengalinya. Misalnya sebenarnya sederhana, misalnya dadu lah, tapi dilemparnya 100 kali, nah udah ribet. Terus dadunya ada 2, aduh panjang. Jadi dia pasti nilainya konstan. Contoh E3 sama dengan 3. Ya, sebenarnya cuma nilai konstannya aja berapa. Latihan soal. Nah, nanti kita bahas materi dulu. Nanti di akhir ini kita baru bahas Excel-nya. Latihan soal nih, 2 buah dadu. Berarti kalian pisahkan dulu nih, 2 buah dadu. Jadi ada 2 dulu. Ini diingat, diketahui. X adalah jumlah mata dadu. Mata dadu ada berapa? 6 gitu. Yang timbul, ya udah pasti timbul. Kemungkinan timbulnya ada. Nggak ada yang ngebatasin. Yang mau ditanyain jika probabilitas 3-nya lebih kecil dari X atau lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi dia maunya nih di atas 3. X-nya itu ya kan paling kecil 3 nih. X-nya itu berarti di atasnya 3. Berarti 4, 5, 6. 6-nya ikut pi ya nih sama dengan. Lalu ada rata-rata nilai harapan. Nah, gimana ngebacanya? Secara umum ngebacanya ini nanti kita biar 2 kali refresh ya. Bapak. P-nya ya ini 4, 5 dan 6. Di sini 4, 5, 6. Pak, ini 4, 5, 6 kenapa bawahnya 3? Yang dicari itu 4, 5, 6 peluangnya. 4 dari dadu ini berapa? Nah, nanti kita jelasin di Excel. Yang jelas kenapa 3? Karena 3 itu contoh gini ya. Yang bisa ngeluarin angka 4 adalah angka 22, 13, sama 31. Nah, itu dia kenapa 4. 5 juga begitu. Kenapa kenapa 4? Karena yang bisa ngeluarin 23, 32, 14, 41. Ya kan? Ya, 4. Yang kelima ya 5 maksudnya 6. 6 yang bisa ngeluarin berapa? 33,
42, 24, 51, 15. Ya, udah jelas kan? Ditambah nih 5, 4, 9, 10, 12. 12 per 36. Disederhanakan menjadi 1/3. Lalu ada B, adalah sigma X. Sigma X dikali Fx. Nah ini gimana ngebacanya? Inilah yang disebut nilainya konstan. Atau apa namanya? Integral. Jadi lanjut, continue dia. Nilainya continue. Di sini 2, kalau saya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Dia sekali putar nih. Tapi karena ini ada 2 dadu, jadi dia bisa 2 kali muter. Gitu. Maksudnya 2 kali keliling. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 kali keliling dadunya. Nah ini masing-masing sekali jalan. Nilai sekali jalan. Nilai kan jumlah. Jumlahnya kenapa kok ini 2? Karena nggak mungkin 2 buah dadu yang kelempar 1 doang. Jadi pasti 2. Oke, mulai dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Di total 252 bagi 36 sama dengan 7. Nah, nilai harapan maksudnya gimana? Ya kalau berarti kalau kemungkinannya 7, ini berarti dari 1 sampai 6 ada 1 angka lagi yang bisa keluar. Misalnya habis 1 lagi bisa keluar. Lalu nilai EX adalah 1/3 dan EX kuadrat adalah 1/3. Ini hati-hati nih. Ini udah dikunci. Sama dengan X kuadrat sama dengan 1/3. Kunci dulu. Sama dong. Ya kan? Nah, EX sama ini kan? Sama. Tapi dia belum dikuadratkan dulu. Di total berarti tinggal turunin aja. Yang dari sini, turunin. Yang 1/3 sini turunin. Sama dengan 1/3 sama 1/9. Dibuat persamaannya dulu. Biar sama-sama bawahnya 9. Ya kan? Dibuat persamaannya. Persamaannya 1/3 sama 1/9 gedean mana? 1/3 lah. Makanya ini dirata-ratakan jadi 2/9. Lalu yang ditanya lagi, ini kita main konstantan mulu, continuous ya, continuous mulu. Sama dengan X sama dengan 2. Ini diketahui dulu nih. Gambarnya bentuknya kayak gini nih, EX2, EX2, EX2. Nah, jawab. E-nya abaikan ya. 3X plus 2. Berarti yang diketahui ini X itu adalah 2 yang harus diketahui. Karena X-nya itu 2, maka di sini 3X. 3X X-nya adalah 2 karena di sini 3 plus X ini dipisah masing-masing. Berarti 3X plus 2 kali 3. Ya kan pembilang sama penyebut ini yang tadi. Ini jadi dikali ke sini 3 kali 2. Nah, yang 2 dikali 3 lagi penyebutnya. Jadi 3X plus 6 dulu nih. E-nya 6. Habis itu 3X plus 6. Baru 3 dikali 2. Nilai X. Ditambah 6 sama dengan 12. Tadi pembilang sama penyebut. Kemudian disamain lagi nih. X min 3. Terus X plus 2. Berarti cuman X dikurang data sebelumnya. X-nya berapa? 2. Data sebelumnya 12 sama dengan minus.
Udah jelas kan? Jika X mata dadu seimbang, mata dadunya seimbang. Berapa nilai harapan rata-ratanya? Udah seimbang, berarti ini udah sangat rata kalau kayak gini. Ya kan? Mata dadunya seimbang. Berarti kan berapa nih? Jika X mata dadu seimbang, berapa nilai harapan? Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan mata dadunya kita nggak tahu berapa. Berarti sekali. Kita kasih kesempatan sekali. Karena nggak ada informasi lagi, nggak ada informasi dua dadu kan, berarti dia masing-masing punya kesempatan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Total 21/6. Kalau kalian mau berharap ya mungkin ada 3,5%. Sepertiga ya. Sepertiga ya kemungkinan kalian keluar. Lalu fungsi probabilitas dengan variabel diskrit. Nah, ini yang agak-agak ribet. Yang satu dengan distribusi binom, yang satu dengan Poisson. Dua-duanya punya tabel tersendiri. Jadi ikutin tabel aja. Tapi kalau mau dihitung, nggak apa-apa juga. Dihitung sampai per pembagi, sampai nominal pecahan desimal sederhana. Distribusi binomial. Rumus distribusi binomial adalah X atau N dengan P-nya P kecil. Sama dengan P, probabilitas X sama dengan X. Terus ada atau sama dengan nilai C. Nilai C adalah nilai kombinasi. Combination. Dengan N dan X-nya. N total datanya, X-nya berapa, periodenya minta berapa. Lalu di sini ada PX. Nah, PX ini ke P yang ini. PX. Kalau PX dia PX. Kan PP. Tapi kalau Q dia N-nya minus. Ya, ngurang ini. N minus X. Jadi rumus yang pertama untuk binomial adalah kombinasi datanya dengan nilai X dikali P dikali QNX kali lagi X ya. Nah ini Q-nya, Q sama dengan 1 dikurang P. Di mana total B, ntar nih hasil ini jadi total B, binom. Nah ini nanti di yang ini nih 0,1 ini jadi total binom nih. Total binom itu adalah data X dan P nilainya lebih besar dari 0. Yalah. Sigma B, ini data kedua. B sama dengan XN, P sama dengan Q ditambah P. N-1. Ini kuadrat. N-nya totalnya berapa kan? Gantung totalnya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung yang memasukkan nilai X-nya. Tergantung masalah. Lalu ada nilai rata-rata. Nah, kalau udah ke bawah ini udah sama semua. Udah sama semua ini. Mu X sama dengan N kali P. Sama nih. Varian sama dengan N kali P kali Q. Tinggal masukin aja nih. N kali P sama kan? Rata-rata sama varian hampir mirip. Cuma dia nambahin nilai Q-nya. Lalu distribusi yang dipakai sebagai pendekatan bagi distribusi binomial adalah distribusi Poisson. Masuk Poisson. Susah Poisson. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit yang sering terjadi. Jadi dia dipakai ya untuk kejadian kira-kira dia datang nggak ya? Yang kayak gitu-gitu. Distribusi mulai ini ditemukan oleh seorang ahli matematika kebangsaan Swiss, Jacob Bernoulli. Karena itu distribusi binomial dikenal juga sebagai distribusi
Bernoulli. Distribusi binomo dapat digunakan apabila suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Proses Bernoulli adalah suatu proses probabilitas yang dapat dilakukan berulang kali. Jadi ini kan untuk prediksi kira-kira kalau di contoh yang ada tuh bus, berapa kali bus lewat dan sebagainya. Distribusi binomo memiliki sedikit kesamaan dengan Poisson yang sama pakai tabel. Keduanya berusaha mencari kemungkinan yang timbul dari suatu peristiwa kejadian yang ada, namun ada beberapa hal yang membedakan penggunaan kedua distribusi tersebut. Distribusi binom digunakan jika besar sampel lebih kurang dari 20 dan nilai probabilitas dalam setiap ulangan 0,05. Takutnya error mungkin. Distribusi Poisson digunakan jika besarnya sampel N lebih besar dari 20, lebih dari 20 atau sama dengan 20 dan nilai peluang berhasil dalam setiap ulangan atau P probabilitas kurang dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Kecil banget 0,05. Berapa? Setengah persen. Lalu ada ciri-ciri karakteristik distribusi binom. Percobaan diulang sebanyak N kali. Tergantung kebutuhan berapa. Kalau tadi kan sudah mau dicontoh nih kan. Di sini ini ada 2 kali contoh. Kali percobaan, habis itu percobaan kedua. Dengan memperhatikan pada percobaan sebelumnya. Terus hasil setiap ulangan dapat dikategorikan dalam 2 kelas, misalkan berhasil atau gagal, ya atau tidak sukses atau fail. Kalau di Excel-nya sih false. Peluang berhasil atau sukses disimbolkan dengan P dan dalam setiap ulangan P-nya tetap di mana. Nah, ini syarat P kecil sama Q. Kalau P itu 1 min Q, sedangkan gagal dinyatakan dengan Q di mana Q sama dengan 1 min P. Nah, ini ada syaratnya seperti ini. Jadi biasanya kita sudah disediakan ya nilai P-nya berapa gitu. Jadi untuk masuk ke nilai Q. Atau nilai P pun untuk digunakan di nilai P pun. Banyaknya keberhasilan dalam perubahan acak disimbolkan dengan X. Ya, X untuk penanda ya. Setiap ulangan bersifat bebas, independen satu dengan yang lainnya. Ya bebas gitu. Yang mau dicari apa? Misalnya dadu yang mau dicari 4-nya kah, 5-nya kah, 3-nya kah. Selama 1 sampai 6 ya masih masuk. Untuk memberikan kemudahan dalam membedakan antara nilai P dengan nilai Q, terlebih dahulu harus ditetapkan yang mana yang merupakan kejadian yang dapat dikategorikan sukses atau berhasil dan yang mana kejadian yang dapat dikategorikan gagal. Perlu diingat bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan dari suatu permasalahan bisa dikategorikan sebagai kejadian sukses. Dengan demikian, kejadian yang menjadi kenyataan dari suatu permasalahan dapat disimbolkan dengan P. Yang bagian nambah-nambah emang P, yang ngurang-ngurangin yang Q. Daftar simbol pernah saya kirimkan sebelumnya, nanti juga saya kirimkan tabel binom sama tabel Poisson. Saya itu perlu diperhatikan juga penggunaan simbol tepat, kurang dari simbolkan dengan ya, ini kan tinggal digaris K nih, jadi huruf K tuh K. Kurang lebih dari simbol, nah ini tinggal digaris lagi itu B nomor 3 B kan. Paling banyak disimbolkan dengan ini, kurang dari atau sama dengan. Paling sedikit disimbolkan dengan ini, lebih besar atau sama dengan. Kurang dari sama dengan disimbolkan dengan ini. Lebih dari sama dengan disimbolkan dengan ini. Jadi tinggal di besarin. Ini sama kenapa di 2N gitu Pak.
Nah, ini maksudnya mungkin dia nilai tertinggi, cuman masih bisa dihitung gitu. Padahal sudah ada sama dengan nih. Kalau udah sama dengan sebenarnya harus pasti ngikut. Rumus distribusi binom. Waduh, mulai ngantuk nih kalau kayak gini. Distribusi binom yaitu P distribusi kan. Probabilitas X sama dengan K. Berarti sama nih. Binom berarti kombinasi data N sama data K. Lalu data P. P-nya berapa, K-nya berapa, Q-nya berapa, N dikurang K. Lalu data N, N-nya berapa, di sini lapor K-nya, N dan K. Nah, ini sebenarnya sudah bisa nih jadi satu rumus. Ini sudah bisa satu rumus. Ini kalau mau dijabarin lagi jadi seperti ini, P dan PK. P-nya berapa? Kemungkinannya tadi, misalnya kemungkinannya seimbang. Nah, seimbang berarti berapa? Setengah atau utuh satu gitu. Satu berarti satu. K-nya berapa? K-nya 3, ya udah berarti 3. N banyaknya kejadian berulang. X banyak keberhasilan dalam berubah acak. Ya, sebenarnya harus ini. Ya, orang emang mau diubah. Peluang berhasil dalam setiap ulangan di mana P1 sama ya karena ini. Q peluang gagal di mana Q sama dengan 1 min P ya. Bedanya ini. Kalau P langsung dikuadratkan. Lalu kalau peluang gagal baru di Q ini kan. Yang Q aja nih yang dibinus. Lalu ada contoh distribusi binom. Diketahui pasangan suami istri merencanakan mempunyai 5 orang anak. Berapakah peluang terdapat 3 di antara anak laki-laki? Jadi distribusinya dia ada pasangan suami istri. Pengen punya 5. Nah, berarti ini 5 targetnya kan. Total datanya 5. Lalu dia memprediksi 3 di antaranya. Dia pengen 3 di antaranya. Bisa jadi cewek, bisa jadi laki. Lalu peluangnya berapa kan? Peluangnya, peluangnya sama-sama setengah. Nah, ini kita coba cari nih. Nah, ini nggak usah dibaca lah. 5 ini kan, 5 orang anak. Ini 3 probabilitasnya, berarti 5 kurang 3. Setengah, pangkat 3. Nah, kalau udah pangkat gini kan, bukan kayak jenderal, makin tinggi, ini makin kecil. Kecil, jadi setengah. Bagi lagi 1/4. Nah, bisa itu 1/8. Kemudian 1 dikurang setengah. Nah, 1 kurang setengah itu setengah. Setengah 5 kurang 3, 2. Setengah kali 1 setengah. Setengah kali 2 1/4. Lalu didapat sama dengan 5 kali 3. Nah, ini 5-nya dicoret. Tinggal 2. Kan? Tinggal 5 kali 4. 20. Kurangnya 2. 20 bagi 2, 10. 1/8, 1/4 sama dengan 0,3. Jadi 10 dikali 1/8 kali 1/4. Totalnya 0,13 atau 31,3. Kemungkinannya 30%. Lalu uang logam. Uang logam, semua modelnya binom sama ya. Contoh-contohnya sama. X-nya 5 kan, 6 kurang 5 setengah. Ya, kenapa setengah? Karena seimbang. Dilemparnya 6 kali kan, berarti setengahnya kali 5. Setengah 5 kuadrat 1/32. 1 kurang setengah, 6, 0, 1. Setengah kali 1 setengah. Jadi 5, probabilitas 5 sisi gambar adalah 3/32.
Di 3/30 dulu nggak? Ada di Excel kayaknya. Lalu, ini lanjutannya. Tadi kita sudah dapat kan. Yang penting ini nih 3/32 sudah dapat memperoleh 5 sisi gambar. Nah, ini memperoleh paling sedikit 5 sisi gambar. Nah, 5 kan sudah nih tadi. Berarti di atasnya 5 kita cari. 6 setengah. Ya 6 habis nih setengahnya 64 1/2. Jadi 1/64. Nah, probabilitas memperoleh lebih besar dari 5 sisi atau 6 dan paling sedikit 5 sisi gambar, makanya binomial 5/6 yang sebelumnya atau 3/32 sama binomial 6/6 yang di sini. Jadi berapa? Jadi 1/64. Bahasa tahanan ya kalau kayak gini. Di sini ditahan, di sana ditahan, baru diluncurkan dia. Lalu yang terakhir proyeksinya berapa? Jadi 7/64. 3/32. Ini disamain dulu, persamaan dulu, dinaikin ke atas. Berarti 3 kali 2, 6. 1/4. Lalu ada distribusi binom dengan N. Nah, dia enaknya ini udah ketahuan nih. N-nya berapa diketahui? 4. P-nya berapa? 16. Gitu. Terus ngitung rata-rata gimana? Ini kan udah ada nih rata-rata. Ini. Langsung. Rumusnya apa? Rata-rata N kali P. Berarti N-nya berapa? 4. P-nya berapa? 1/6. 4 kali 1/6. Udah. Jadi 4/6 sama dengan 2/3. Lalu ada varian. Varian tinggal nambahin nilai Q-nya. Q-nya sebagai pengurang. Mana Q pengurang? Nah, ini kan 1 dikurang P. P-nya berapa? 16. 1 dikurang 16. 1 dikurang 16. 1 dibagi 6. Sama dengan 5/6. Jadi Q 5/6, P-nya 1/6, N-nya 4. Sama dengan 20/36. Disederhanakan 20 bagi 4, 5. 36 bagi 9, 4. Bagi 4, 9. Ya. Lalu ada 4.000 paku pada sayap. Probabilitas kerusakan sebuah paku khusus pada permukaan sayap pesawat terbang adalah... Ini paku sayap itu kan rapat-rapat. Kan? Lalu ada nggak yang kena angin meletek? Ya. Bisa jadi. Syaratnya apa? Probabilitas. Probabilitas dari berapa? Jumlah paku. Gitu. Lalu prosentasenya berapa? Gitu. Ini misalnya 0,1%. Ini masukkan ini. Nah, ini persentasenya. Paling kecil aja berarti ada 4 paku yang coba. Lalu ada data administrasi 35% sudah bayar, sisanya belum bayar. 35% sudah bayar ya, 35%. Dan 35 siswa ternyata. Apabila ditanyakan kepada 10 orang siswa, berapakah probabilitas sekurang-kurangnya 3 orang? Jadi ini 35% udah bayar. Dari seluruh 35% udah bayar. Berarti ada 65% yang belum bayar. Tapi dari 65% nggak tahu nih, ada 10 orang nih lagi nongkrong gitu. Saya mau nanya, pasti ada 3 gitu. Tapi berapa persen sih? Itu yang mau dicari tahu. Dengan distribusi binomial. Caranya gimana? Caranya sama seperti yang soal sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada susah nih Poisson. Ya, masuk materi juga. Nih Poisson nih, gambarnya udah kayak rumah. Karena rumusnya sama sebelumnya. Sama dengan nilai mu kan. Mu terus varian sama. Bedanya dia punya tabel tersendiri. Untuk nilai probabilitas X adalah X. Nah ini nih.
Jadi dia diminuskan. Nanti dia akan menghilangkan nilai seluruhnya. Nah, ini misalnya kan penulis rata-rata setiap 600 kata terdapat 2 yang salah cetak. Dari 602. Nah, berarti 2 per 600. Disederhanakan 1/3. Untuk nilai apa? Nilai V. Peluangnya. Berarti dari peluang terkecilnya dari 300 kata ada 1 yang. Banyaknya kata di total ada 2.500. Nah, totalnya berapa ini jadinya? Poisonnya adalah N kali P. Kemenangan 2.500 dikali 1/300. Totalnya 8,33. Banyaknya salah cetak dicari adalah 3. Belum selesai. Kita prediksi banyaknya kata salah cetak yang dicari adalah 3. Nah, ini perhitungannya. Jadi yang kita ketahui X-nya adalah 3. Nah, berarti 3-nya taruh bawah nih. 3, 2, 1. Ini 3-nya jadi nggak dikuadratkan. Coret-coret. 83 minus 83. Berarti 83. Karena kan dia ke kiri ya. Min-min. Kurang 83. 83 berarti X-nya 3 adalah 0,23. Atau 2,3%. Lalu berdatangan sebuah bus. Nah, ini bus. Berapakah waktu pulang dari kedatangan 3 bus dalam waktu 3 menit? Nah, berarti ini ada unsur jamnya nih. 1 jam berapa kan? Ada variabel. Maskapai penerbangan Soliki terdapat 300 penumpang. Wah, 300 nih. Nggak dicatat 300. Nggak kelihatan. Pihak maskapai penerbangan memperkirakan penumpang yang telah membeli tiket tidak akan datang adalah 1%. Maka berapakah peluang 3 orang yang datang? Sama kayak ini. Lalu ada latihan soal keping logam. Ini dia ceritanya 5 keping logam dilempar 64 kali. Nah, berarti X-nya 5, N-nya 64. Berapa probabilitas timbulnya 5 sisi? Dia minta 5 sisi nih. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi kan. Jadi dari 64, 5 diambil. Probabilitas memperoleh 5 sisi angka dari pelemparan 5 keping uang logam. Berarti kemungkinannya sama. 1 dikali kalau P nggak ada minus ya. Pokoknya peluangnya berapa nih? Karena dia uang logam, dia kan 2 sisi pasti. Kita gambar kan pas bawah gitu. Jadi setengah. Karena dia nyarinya 5 berarti 5. 5 berapa? Setengahnya 1/32. Total datanya 64, memperoleh hasil yang telah banyak gambar. Jadi kasarnya kayak gini nih. 64 dikali 1/32 dikali 31 kali 2. Nah, ini salah satu tabelnya. Untuk nilai mu-nya 64, 1/32. Nilai P-nya 1/32. Jadi 64 kali 1/32. 2. 2 nih nilai E-nya adalah 2X kurang 2. Nah, jadi untuk tiap kesempatan dari 5 orang ini angka ke 0 kemungkinannya segini. 1, 271, 2, 2 sama 3, 184, ini 095. Kelihatan yang banyak peluangnya itu antara nomor 1 sama 2. Sulit dikerjakan memang. Lalu distribusi Poisson dengan N-nya 7, P-nya 14. Ya udah, PN. NP. 7 dikali 1/4. 7/4. Variansnya juga sama. 7/4. Mata uang dilempar 6 kali. Jika X banyaknya gambar, berapa nilai X? Mata uang. Berapa kali? 6 kali. Berarti N-nya 6.
peluangnya berapa? Namanya juga mata uang, depan sama belakang, setengah pasti. Jadi 6 kali setengah 3. Udah. Lalu latihan soal, silahkan dikerjakan. Ini sama ya, contohnya sama yang sebelumnya. Lalu ada untuk Excel menghitung distribusi binomial. Binomial dengan Excel. Nanti kita masuk. Caranya Excel juga dengan Excel, ini dengan SPSS. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan. Ada yang mau dikomen bisa langsung masukkan di kolom komen sembari saya buka file Excel-nya. Seperti apakah file Excel-nya? Nah, nanti. Dimulai dari distribusi. Kita ulang lagi materi yang tadi disampaikan ya, biar lebih jelas. Jadi di distribusi ini pertama 2 dadu. Syaratnya adalah P adalah 3 lebih kecil. X lebih kecil. X adalah lebih besar dari 3. Atau 3 lebih kecil dari nilai X. Dan nilai X lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi ditanya bahwa diantaranya nilai 4, 5, dan 6. Lalu jawabannya kok kenapa 4, 5, 6? Karena nilai X adalah jumlah mata dadu yang timbul. 2 kan nggak mungkin, 1 juga nggak mungkin karena menyangkut persyaratan yang ditanya. Kemudian ditambah 3 tambah 4 tambah 5 per 36. 12 per 36. Mau disederhanakan lagi boleh. Berapa? Bisa nggak disederhanakan lagi? 12, 6. 6 per 18 berarti ya. 6 per 18 masih bisa disederhanakan lagi. Coba sini 6, 18. 3 per 6. 1 per 3. Kemudian 2 dadu. Ini masih nyambung pertanyaannya. 2 dadu. Berarti 2 dadu itu berapa? 6 kuadrat atau 36. Itu kan. Lalu sigma X-nya yang dicari. Kita kan udah dapat nih 2 buah dadu 36. Lalu ada sigma X-nya. Karena dadunya 2, jadi kita tadi kan sudah bahas. Nggak mungkin nilai masuk dari 1. Mulai dari 2. Sampai yang terakhir. Karena kan pasti ada pasangan yang minimal dia 1-1 gitu kan. Probabilitas 1 dihilangkan karena menggunakan mata dadu yang timbul. Ini benar ya kan? Benar. Ya. Kemudian nilai fx ya. X-nya adalah nilai kontinu. Nah, dia integral. Kenapa integral? Karena dimulai dari 1 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun lagi. Gitu. Karena kan dia muter lagi. Nggak mungkin 7. Kalau gilirnya berapa kalinya.
total datanya bisa nyampe 2. Karena 2 dadu berarti 2 putaran kan. Kalau yang ini berarti 1. Lalu ditanya rata-ratanya berapa? Untuk rata-rata kan masing-masing berarti punya 1 kali kesempatan. Jawab 2 mata dadu yang timbul, maka masing-masing kita masukin ini udah enak nih. 21, 32, 43, 54. Emang sengaja biar gampang ngebacanya. Lalu dari 2 dadu itu di total ada 252 dibagi 36. Disederhanakan menjadi 7. Jadi untuk soal mata dadu itu kemungkinan ada yang 5 kali keluar harapannya. Jadi untuk rata-ratanya bisa jadi udah keluar, dia keluar lagi. Karena 7 kan. Lalu variance-nya ini tadi sudah dijelaskan. Lihat diketahuinya. Rumus variannya sudah ada, diketahui jangan sampai terkecoh. Dia kan sudah ada EX kuadrat. Nah, dia mintanya apa nih? EX kuadrat atau apa? Jadi samakan menyebut sama pembilang. Sepertiga dikurang sepertiga dikali sepertiga. Sepertiga dikurang 1/9. Kemudian dipersamakan 3/9, 1/9. Dikurang 3 kurang 1, 2. 9 sama 9. Lalu ada harapan konstan. Nah, dia nilai konstan ya. Jadi ya, kalau yang Poisson itu binom itu selama nilainya konstan, aduh enak. Tapi kalau udah pakai kemungkinan gitu, misalnya laki-laki perempuan, sehat tidak sehat, aduh agak ribet. Berapa EX 2 nilai dari diketahui nilai X-nya berapa? 2. Nanti kita tahu dulu nilai X-nya 2. Terus yang ditanya apa? 3X plus 2. Nah, pisahkan dulu nih 3X, 2, 3 bilang, 1 nyebut 9, 1 nyebut berarti 6, 12. Sederhana gitu. Lalu diketahui sama, masih hal yang sama, X-nya 2. Kemudian udah dapat kan, udah dapat sama. Ambil dari atas aja. Diketahuinya sudah dapat nih 12. Yang ditanya adalah X ya plus 2. Artinya dimasukin. X-nya berapa? X-nya 2. Min 3X plus 2 itu dapat yang 12 sama dengan itu. Lalu jika mata dadu seimbang berapa nilai harapan atau rata-ratanya? Kemudian EX-nya sudah dapat. Nah, ini kita kan pakai, sebenarnya kalau probabilitas kita sudah di pertemuan 2, kita udah yang menjabarkan satu-satu. Sekarang yang pengennya tinggal coret-coret aja. Berarti dia ini nilai X-nya adalah diketahui peluangnya dadu kan 6. Berarti dadu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Lalu Fx-nya kemungkinannya 1/6. Bacanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1/6. Jadi 21 kan gitu kan. Ini kali 1/6. 21/6 sama dengan 3,5. Kan seimbang. Maksudnya seimbang itu berarti peluangnya sekali. Lalu distribusi binomial peluang. Ini diketahui. Nah, tengah nih, pasangan suami istri merencanakan mempunyai anak. Anaknya 3 diantaranya laki-laki. Ya, berarti peluangnya sama nih, setengah-setengah. Diketahuinya seperti itu. Terus nilai X-nya 3, nilai total datanya berapa? 5. Gitu. Karena kan pengennya 5.
Nah, kita mulai hitung nih 5, peluangnya 5 dikali sesuai rumusnya. Setengah kali pangkat 3. Ini Ki nih pasti nih kan. Ki kan kurang ya. 1 dikurang setengah. 1 kurang setengah, setengah. Kuadrat sama dengan 5, 32 seperempat, seperempat. Nah, ini kita suka kayak gini. Berpersamaan 20 bagi 2, 10. Nah, ini kalau mau nyari desimalnya, silahkan. 1 dibagi 8 berapa? 1 dibagi 4 berapa? Ditambah. Ini kalian biar lebih just main perperan mulu nanti. Buat persamaan mulu ntar pusing. Lalu sekeping uang logam, nah, berarti 2 sisi kan? Berarti setengah lagi nih. Emang rata-rata setengah. Seimbang, setengah gitu ya. Jangan yang ribet-ribet. X 5, N 6. Gitu. Kok 6 kayak dadu ya, dilemparnya 6 kali. X-nya berapa? 5. Rumusnya masih sama. Tinggal dibagi aja kan. Tinggal dihitung, dipasang-pasangkan. Kalau udah kalian pasangin kayak gini sebenarnya udah gampang. Maksudnya udah terbaca gitu kan. Ini kan 6, 5 kan. 6 kurang 5. 1, 6, 1 per 32 setengah. 32, 6 dikali. Sama dengan 3 per 32 gitu. Itu dibagi. Lalu ada paling sedikit. Di sini 5 di sisi gambar. Dia minta 5 sisi. Berarti kan sama gitu kan. 5 sisi. Paling sedikit. Berarti kita sekarang ngitung yang 6-nya. Kan tadi dia minta paling sedikit. Berarti kita ngitung di atasnya. 6, 6, 6, 6 kan. 6, 6. Berarti habis semua nih. Habis. Tinggal 1 per 64. Ya kan? Setengah pangkat 6, 1/64 sudah. Sama dengan 0,5. Ya kan? Kenapa ada 32 ya? Probabilitas memperoleh 5. Nah, ini baru digabungkan antara 2 tadi kan karena mintanya 5 dan 6 kan. Nah, ini kita gabungin nih. 5 yang A adalah 5 per 6. Atau 3 per 32. Yang kedua adalah 1 per 64. Jadi ditambah 7 per 64. 7 per 64 berapa? Ya tinggal di desimal. Berapa nih? Coba ya. 7 0,10. Nah, kutip sama dengan 0,109. Sama dengan sini kan berapa? 0,109. 109. Persen. Sudah dapat peluang distribusi binomial. Lalu sekarang yang rata-rata. Dengan rata-rata adalah distribusi binomial dengan N-nya 4, P-nya 1/6. Jadi diketahui 1/6. Q-nya diapalin nih, soalnya Q sudah mulai menempel terus. N-nya 4 gitu. Rumusnya sekarang sama ya, rata-rata N kali P. Berarti 4 dikali 1/6. Kan 4/6 semuanya 2/3. Rata-rata varian yang ini apa namanya? Varian X kuadrat tinggal ditambah nilai Q-nya kan 1 dikurang 1/6, 5/6. Tinggal ditambah aja sama lipat 1/6 kali 5/6, 4/6, 4/36, 1/36, 5/36, 20/36 sama 5/9. Gampang guys.
Lalu 4000 paku. Nah, ini kan tinggal tambah P, Q, N, NP. 4000 kali 0,14. Ya udah. Lalu ada probabilitas binom. Nah, ini harapan ya kan 0,35 35%. Nah, 35% nih sesuai 35%. 35% itu sekitar 1/3. 35 kan 39 ya, 35 kali 3 105. Ngapain segitu? Ini jadi sisanya 2/3 kali 12 sama 10 2/3. 12%. Gitu. Sama dengan cara perhitungan sebelumnya. Nah, ini yang Poisson sedikit ya, kita bahas. Pengalaman novel, P-nya sama mirip-mirip Poisson ya, logonya seperti ini nih, kayak rumah, kayak alpha ya, kayak huruf alpha. 8,3 nilai E-nya di equal ya, equal minus ini dibagi, nah, dia punya 8,3 sama terus kayak gini, semua modelnya mirip-mirip. Dan tinggal baca, tinggal cari pembaginya di equal, selesai. Bedanya dia sering-sering dia tabel, takutnya nggak sesuai. Misalnya ini kayak 833 itu di tabel mana tabel? Nah, ini 8,33. 8,333. Ini 8,333. Jadi dia ke sini. Gitu. Nanti saya mungkin di Drive ya, saya share untuk tabel binomial sama tabel Poisson. Di share tadi. Kemudian terakhir adalah di sini peluang itu tadi, nah ini di sini kita menggunakan fx insertion, ini kan ada insertion ini, lalu kita ini kita pilih kan untuk hitung nah kita pilih nih ya, kita pilih statistik, kita pilih binom DST. Oke, numbernya ikutin sini aja nih kan, numbernya ikutin situ, nilai X, N, dan P. Nilai X nya 3, terus nilai N nya filenya, nilai P nya berapa, setengah, 0,5. Nah ininya false saja deh. Sama 3125 gitu. Untuk menggunakan kayak
aplikasi Excel ya, semi otomatis. Lalu bisa lagi untuk yang ini poison. Nah, X-nya berapa tuh? 3. Lalu nilai U-nya, nilai U. Mana dia? Ini 2. Terus ininya terakhir kita isi file. Kosong 18 itu. Kosong 1804447. Dia nempelnya di distribusi. Kosong 1804447. Gimana ini? 18044 tunggu 180 ya di 73 720. Nah ini 20 ya, di 20 ini kan 20 mesti 20 gitu. 20. Nah ini mingguan. Kemudian yang terakhir, setelah dimasukkan angka-angkanya, dimasukkan probabilitasnya. Nah, di setiap sisinya itu seperti apa? Ini kan sudah ditentukan IP-nya kan, sudah sepertiga 2. Sepertiga 2-nya N-nya 64. Probabilitas 5 angka sebanyak 64 kali menjadi, nah jadinya nanti di setiap sisinya, nah ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yang besar kemungkinannya yang 1, 2. Gitu. Itu terakhir. Ini salah satu contoh untuk SPSS-nya. Nanti kalian masukkan data X-nya nih, dia nanti akan menghitung 5,196 gitu. Variable view-nya labelnya apa nih? Compute gitu kan, peluang. Nanti di transform compute label CDF poison-nya nih, misalnya peluang poison, terus masuk ke 53. Oke. Nanti dia akan mengkalkulasi sendiri. Kalau mau pakai ini yang SPSS, di variabel sama di data view-nya di edit aja.
Oke, mungkin itu kalau dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan 3 terkait populasi sampel distribusinya untuk fungsi distribusi binom. Jadi memang agak memusingkan gitu binom ini. Yang penting dia kan sekali lagi statistika, logika, algoritma, matematika diskrit itu yang penting kita tahu penempatannya dulu. Kalau misalnya lengah gitu nanti akan langsung pusing. Tapi kalau kalian tahu penempatannya yang pas gitu, ya tinggal masang-masang. Karena kan logisnya kita lihat dulu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Video pembelajaran ini dibuat untuk PJJ mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.